Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian kelas 10 yang baru, Bapak ucapkan selamat datang di Mu'alimin, di Aliyah Almanar ini. Kalian yang mungkin baru pertama kali bertemu dengan Bapak, terutama yang bukan berasal dari Sanawiyah Almanar, tetapi berasal dari sekolah lain. Hari ini kita akan bersama-sama belajar membahas tentang geografi. Yang mana geografi ini tentu saja bagi kalian bukan merupakan hal yang aneh, bukan hal yang baru, karena di SMP atau di MTS kalian sudah belajar juga dengan geografi bersama bapak-bapak, ibu atau ibu-ibu guru yang lain. Hari ini kita dengan kondisi yang memprihatinkan dalam rangka upaya kita sebagai warga negara supaya tidak tertular corona. Jadi kita melaksanakan pembelajaran ini dengan menggunakan media sosial, dalam hal ini video ya sekarang ini. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Oke, apa geografi itu? Ya betul, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Itu intinya. Ya, jadi geografi itu ilmu pengetahuan yang menggambarkan apa yang ada di bumi. Yang intinya ilmu geografi itu terpusat pada gejala geosfer dalam kaitan hubungan persebaran dan interaksi keruangan. Kalian masih ingat apa itu geosfer? Geosfer dapat diartikan sebagai lapisan yang mencakup keseluruhan komponen baik fisik maupun non-fisik yang ada pada permukaan bumi. Geosfer sendiri merupakan objek material dalam geografi. Anak-anak sekalian, bagaimana sih terbentuknya alam semesta menurut para ahli geografi? Kalian tahu bahwa bumi yang kita tempati ini merupakan planet selain manusia juga ada berbagai makhluk hidup yang lain, bukan hanya manusia. Di dalam tata surya, bumi adalah planet ketiga dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Hingga saat ini belum ditemukan planet lain yang memiliki tanda-tanda makhluk hidup di dalamnya selain bumi. Jadi di dalam planet lain belum ada ditemukan tanda-tanda sampai sekarang, sampai ilmu pengetahuan yang dimiliki saat ini. Tapi pernahkah kalian berpikir tentang teori pembentukan bumi? Seperti alam semesta, tentu saja tata surya dan bumi memiliki awal mula pembentukannya. Para ilmuwan mengemukakan teori-teori mengenai pembentukan bumi. Setidaknya ada 5 teori pembentukan bumi yang umum. Nah ini kenapa Bapak akan mengajak kalian bersama-sama untuk membahas lagi, untuk mempelajari lagi tentang teori pembentukan bumi. Karena kita adalah penduduk bumi. Manusia adalah khalifah di bumi, kan? Yang pertama, teori pasang surut gas. Teori pasang surut gas ini pertama kali dikenalkan oleh James Chins dan Harold Jeffreys tahun 1918. Menurut mereka, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas. Ini jutaan tahun yang lalu. Menurut si James itu ya, dan si Harold itu. Saat bintang tersebut mendekat, akan terbentuk gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang. Gelombang raksasa tersebut mencapai ketinggian yang luar biasa dan menjauh dari inti matahari menuju bintang tersebut. Gelombang yang membentuk lidah pijar akan mengalami perapatan gas hingga terpecah menjadi planet-planet. Planet itu asalnya tentu saja dari gas-gas. Kedua, teori ledakan besar. Teori ledakan besar ini sangat masyhur dengan sebutan Big Bang. Ini salah satu yang paling terkenal. Teori ini menyebutkan bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliar tahun. Mulanya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul, membentuk cakram raksasa. Di satu waktu, gumpalan kabut raksasa itu meledak membentuk galaksi dan nebula-nebula. Apa itu galaksi, apa nebula? Nanti kita bahas ya di pertemuan mendatang. Selama kurang lebih 4,6 miliar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat tata surya.
Bagian ringan yang terlempar keluar di awal tadi mengalami kondensasi hingga membentuk gumpalan yang dingin dan memadat menjadi planet-planet, termasuk planet bumi. Yang ketiga adalah teori kabut nebula. Teori pembentukan bumi kabut nebula ini dikemukakan oleh Immanuel Kant tahun 1755 yang disempurnakan oleh Pierre de Laplace di tahun 1796. Karena itu teori ini juga sering dikenal teori kabut Kant dan Laplace. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antar gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Proses perputaran ini mengakibatkan materi kabut di bagian khatulistiwa terlempar dan berpisah, kemudian memadat karena pendinginan. Memadat karena pendinginan ini lama-lama menjadi suatu planet diantaranya adalah planet bumi. Yang keempat tentang teori planetesimal. Di awal abad ke-20, seorang ahli astronomi Amerika bernama Forrest Ray beserta ahli geologi Thomas C. Chamberlain mengemukakan teori planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Pada satu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari, sehingga hampir terjadi tabrakan. Akibatnya, gas dan materi ringan di bagian tepi matahari dan bintang lain tersebut menjadi tertarik. Materi yang terlempar mulai menyusut dan membentuk gumpalan-gumpalan yang dinamakan dengan planetesimal. Planetesimal tersebut dalam hitungan jutaan tahun mendingin dan memadat hingga akhirnya menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari. Salah satunya tentu saja planet bumi yang kita diami ini. Teori terakhir tentang pembentukan bumi adalah teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini dikenal dengan sebutan dikenalkan oleh seorang ahli astronomi, Raymond Arthur Leighton. Menurutnya, galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak memiliki gaya gratifikasi yang kuat, sebaran pecahan ledakan bintang lainnya mengelilingi bintang tersebut. Bintang yang tidak meledak kemudian dikenal dengan matahari, sementara pecahan-pecahannya adalah planet yang mengelilinginya. Salah satunya tentu saja adalah planet bumi. Nah, itulah anak-anak sekalian tentang pembentukan bumi. Al-Quran sendiri menjelaskan tentang proses terbentuknya alam semesta dan tata surya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Kemudian ini dalam surat Fussilat ayat 11. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia di sini Tuhan berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Demikianlah anak-anak sekalian tentang teori-teori pembentukan bumi yang merupakan materi pertama dengan keadaan yang sangat terbatas dalam pertemuan pertama kita ini. Tentu saja kalian sangat penasaran, tentunya banyak juga pertanyaan yang ingin dikemukakan. Nanti pertanyaan itu bisa kalian tampung, kemudian kalian melalui grup masing-masing bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ingin kejelasan lebih lanjut dalam PK Group dan dikirimkan kepada Bapak ya sebagai guru geografinya. Itu saja, dan nanti juga Bapak tentu saja akan memberikan tugas kepada kalian supaya kalian lebih memahami dan menguasai tentang geografi serta menambah wawasan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati, jaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.